Kakaknya ini di bawah. Ada penumpang saya. Tak foto saya udah. Ini udah hilangin nanti. Itu aja sih Bu. Enggak, itu sama yang itu aja. Udah, iya, udah itu mah Bu. Kok malah senyum gak ada duit? Cuma tanya Jangan senyum Bu. Ditengok saya malah jadi ketawa. bisa tersenyumnya. Pokoknya kalau yang muka sedih jangan disorot aja Pak ya. Jangan ditampilkan kalau. Lah, yang biasa di Bali. Katanya lagi ini. Lagi direkam. Udah. Hampir 500 ya, 400. Katanya yang akurat aja. Pak Haji mana Pak Haji? Ya, terserah mau jabatannya apa. Order dari siapa? Kalau menuntut uang ditambah uang itu simpanan. Lengkap enggak? Saya udah kemarin sama Pak Parman itu mengumpulkan data malam-malam. Iya. Data arsip surat perjuangan kita. Jadi saya tulis di sini tim 23 plus. Karena plusnya ada tambahan dari Pak Agus, Pak Prapto dan lain-lainnya ya. Ada yang Bapak SKKS, ke DPR, Reskrim dan Kumham. Jadi datanya ada di sini. Ini yang ke Kumham Pak. Ada nih tanggal 21 Agustus. Ini sebagai penanggung jawab ke itu. Kita menuntut di tahun Desember 2021 ya. Ini datanya. Yang kedua ini ke Pak Bakat yang kita digagalkan ya di ke pengadilan Tipikor Serang ya. Tipikor Serang ya. Dalam perkara nomor 62 kita gagal di pertemuan keberapa, entah apa isinya saya nggak tahu ya. 12 kali pertemuan ya. Kuasa hukumnya dalam hal ini adalah Pak Bakat. Di nomor pengaduannya nomor 62. Kemudian ini surat kuasa kita di tim 23 ada lengkap. Nah, ini perjuangan kita melalui eksternal lah. Terus kita pernah mendapat uang waktu setelah kita hearing di DPR bulan April waktu itu ya, tahun 2001 menjelang Lebaran kita berjuang bersama Ketua DPR Cilegon, alhamdulillah keluar 1,5 dan ini daftar pesertanya yang mendapatkan uang waktu itu 4,3 ya, 4,3 juta 4,300 dengan nilai totalnya 1,5 M. Ya, di sini tanda tangan saya nih 27 April 2021. Oh, biasa. Yang itu Pak Sudah. Pak Tayar yang itu Silakan nanya aja, Pak. berkas itu Pak yang apa namanya Sijaka Pak, Sijaka. Berkas Sijaka. Oke, Sijaka yang ini. Nah, ini namanya sertifikat Sijaka.
atas nama Suparman, salah satu. Yang berwarna enggak? Udah itu aja nggak apa-apa. Jadi ini bentuk Ada perjanjian di belakang. Yang nominal 7,5 Pak. Ya. Tenang aja, santuy. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini contoh saya, atas nama saya menjamin ya. Nih, atas nama saya menjamin ini. Jadi satu lembar ini bernilai 7,5 juta. Namanya apa? Biliet atau apa ini? Satu lembar ini 7,5 juta. Kebetulan punya saya ada 14 lembar ya. 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, dari kasus ini tadi kami berjuang dengan rekan-rekan semua melalui jalur internal, artinya melalui rapat-rapat yang normatif, melalui pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi, dalam hal ini manajemen Krakatau Steel. Namun setelah beberapa kali pertemuan ternyata tidak ada hasil yang memuaskan. Hanya kami mengambil jalur luar yang kita istilahkan jalur eksternal ya, di luar kebiasaan. Salah satunya ya tadi ke DPR, terus kemudian ke Kumham, ya, ke Reskrim, pengadilan. Sampai hari ini, alhamdulillah kita belum ada hasilnya. Perjuangannya sejak Ya, 2019 ya kita mulai start. Kira-kira itu secara singkat sejarah perjuangan kita Pak Man selama hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. 19. Nah ini saya perlu ceritakan ke teman-teman yang belum gabung saat itu. Ini yang sering saya obrolkan, surat kuasa pendampingan kasus awal kita start ke eksternal itu ini nih. Pada hari ini tanggal 30 Maret tahun 2001. Sekarang bulan Maret kan? Sekarang tahun setahun ya. Kami yang bertantangan itu Tahir Benyamin, Ketua Sekretaris Suparman, adalah pengurus Forum Nasabah Sidaka Bernegara, menyerahkan sepenuhnya kepada tim Ihsan dan Firdaus untuk pendampingan. Ternyata dalam perjalanan pendampingan itu pun meleot, nggak ada hasil, gagal. Didikannya nggak enak. Iya. Jadi semua arsip perjalanan kita ada di sini Pak. Nah, kita pernah audensi dengan SKKS Pak. Suratnya ada nih. Kita bikin surat tanggal 23 April 2021. Artinya pada bulan April tahun lalu kita intens berjuang Pak, intens sekali, bergerak kemana-mana ya. Dan alhamdulillah sekarang mau menjelang April lagi kita gas lagi. Mudah-mudahan gas berikutnya ini lebih kencang Pak Prapto. Amin. Amin. Nah maksud saya buat surat ini ke SKKS, harapan kami itu beliau-beliau itu menjadi mediator untuk BOD itu memanggil kami. Ternyata hanya membuat rapat terus dicatat notulennya. Ya. Sudah setelah itu tidak ada kelanjutan, termasuk waktu kita hearing di DPR. Saya tanya lagi agenda berikutnya apa? Ya belum, nggak ada lagi. Jadi makanya kalau Kang Yus bilang kita pontang-panting, bener, kita pontang-panting nyari bantuan kemana-mana, nggak ada yang istilahnya yang berpihak kita. Faktanya keberpihakan itu kita nggak ada, ya itu uang kita masih sampai hari masih zonk, belum ada realisasi. Bahkan pengurus yang sekarang itu udah menimpa Kopra, membuat statement, membuat kebijakan ada 75-25. Dan alhamdulillah tim kita tidak mengambil sikap itu. 7525 itu apa ya Pak? Ada kelompok Silakan Pak. ada kelompok sekitar 209 orang itu mendaftarkan, yang 25 los, yang 75 kembali. Oh artinya ada kesepakatan bahwa investasi ini yang kalau Dikembalikan. benar-benar dicairkan
25% itu hilang. Ya. Betul. 25% itu hilang, yang jelas 75% itu kembali kepada dia. Ya. Tapi realisasinya sampai sekarang Baru dicicil kemarin Tik- satu kali. 3% sekian. Nilainya per 100 juta itu 3 juta. 3%. 3% aja. Persen. Itu yang kelompok itu. Kalau kelompok ini nuntutnya 100%. Belum Pernah di sekitar 2. Pak tanya, saya mungkin nambahin Pak ya. Ya. Menyangkut tadi ke Oh. serikat. Di sini kan serikat itu sebenarnya pembina Iya. koperasi juga. Iya. Sebetulnya kita nggak ada salahnya kita harus ngotak pintu lagi. Karena dia sebagai pembina nih. Iya, makanya surat pertama zamannya ketuanya Pak siapa itu waktu itu? Pas bukan ketua SKKS-nya tuh. Pak Iit. Anasir. Bukan. Bukan Pak Rosid, Pak itu. Setelah Pak Rosid. Almarhum. Pak, Masih ada. terus pengen tahu ya Pak, teman-teman ini ketika awal pertama kali itu diiming-imingi sama si Jaka itu seperti apa sih Pak? Masa-masa MPP, teman-teman ini kan MPP tawarin ada penyuluhan dari pihak KJ, intinya TKS. lokasinya di Pusiklat, intinya ditawarkan supaya uangnya kalau nggak bisa usaha ditawarkan disimpan di KJ. Di KJ. Iya. Ah. Dengan imbalan dividen yang lebih menarik, artinya menarik lebih besar dari bank. Lebih dari Iya, bank, suku iya. bunga bank. Betul. Gitu. 8%. Jadi secara masif Di samping itu ini apa dibikin kartuan sertifikat 7,5 juta untuk menghindari PPN. ya itu mah teknis. PPN, ya. Dan itu kan udah lama Pak. Ya. Teknisnya. Teknisnya seperti itu. Artinya saya mau bicara tentang ini terorganisir, ya, terkonsep dan masif. Buktinya apa? Buktinya ada penggalangan bahwa setiap para pensiunan yang mau pensiun daripada uang itu disimpan di bawah bantal. Kalau nggak saya dengar itu ya, lebih baik simpan di Krakatau Junction atau di Bimkokas dalam bentuk biliar si Jaka. Dan saya pun termasuk tertarik dengan ini dividen yang cukup tinggi. Waktu itu saya mau taruh di bank, tapi begitu ngelirik itu saya pindahkan, ambil dari BNI, pindahkan ke situ. Nah di 2019 sekitar bulan Juli terjadi gonjang-ganjing, orang ribut mau mengambil uang itu bersamaan, terjadi ras di situ, semua berebut ingin uang, uangnya nggak ada. Muncullah konsep-konsep pembayaran apa namanya yang 300 schedule, tapi hanya sebatas schedule aja. Bisa diperlihatkan Pak bukti apa tadi yang sertifikat yang 7.500 itu Pak? Ini. Oh yang 5 yang Sijakanya. Yang si Jakanya dia. Iya, iya, per lembar tuh Per lembar 7,5. nominal segitu. Nominal 7,5. Aslinya begini, aslinya dari tengah terima. asli ini, pateni yang tanda tangan, asli banget ini. Dan di belakangnya itu Pak, ada tertera di situ. Kalau nggak salah saya lupa karena saya belakangnya nggak fotokopi. Nih. Setiap kita mau menceritakan, Saya boleh bacakan ya. Nah, Artinya iya, Pak. di belakang biliet ini ada iya. syarat-syarat. Yang pertama, si Jaka hanya dapat dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo Nah, di kantor Pemkokas di mana si Jaka dibuka. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah si Jaka sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan. Sebelumnya memang di 2017 itu lancar semua ini, ya tidak ada kendala. Poin kedua adalah perubahan nama, alamat dan tanda tangan dan lain-lain menyimpang dari keterangan yang pernah diberikan kepada Pemkokas, segera diberitahukan kepada Pemkokas secara tertulis. Yang ketiga, apabila biliet si Jaka hilang atau dicuri, deposan harus melaporkan kepada Pemkokas dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian. Artinya ini berharga banget Pak, ya. Deposan harus bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas penyalahgunaan biliet si Jaka tersebut. Yang keempat, bunga si Jaka dapat dibayar pada saat jatuh tempo bunga atau pada saat jatuh tempo nominal. Bunga dihitung mulai tanggal pembukuan rekening sampai tanggal jatuh tempo dengan bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Saat itu ya berapa ketentuannya?
9% toh. 8%. 8% ya. Yang kelima, si jaka tidak dapat dipindah tangankan. Pencarian si jaka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh deposan sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermateri cukup. Saya pikir ini udah ada materinya waktu itu, yang aslinya ada di Rimkokas Pak, ini fotokopiannya. Jumlah yang terus si jaka tersebut beserta bunganya akan dibayar kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum kalau ada meninggal. Di sini kan ada korban ini juga yang udah. Siapa yang janda nih? Maaf ya. Berapa janda ini? Ya, ada janda semua tuh. ini janda semua. Kecuali yang sudah sana bukan. Jadi keterangan ini sudah mewakili semua ya. Kebetulan ada korbannya, Ibu Neni, Ibu Teh. Poin 7. Si jaka akan diperpanjang secara otomatis dengan atau tanpa permintaan deposan. Si jaka akan diperpanjang secara otomatis dengan atau tanpa permintaan dengan deposan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat jatuh tempo. Apabila tidak ada permintaan pencarian oleh deposan, artinya kalau kita tidak minta otomatis, dan itu memang kita biarkan saja kalau waktu itu masih normal. Poin 7, jika si jaka akan dicairkan diubah, maka deposan wajib memberitahukan kepada kantor tugas yang menerbitkan bilangan si jaka selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo minimal. Kita udah berapa? Bukan hari lagi Pak. Iya, tahunan. Udah menjelang 3 tahun. Artinya ini gagal. Pernyataan nomor 7 ini gagal. Yang ke-8, pencairan si jaka yang jatuh tempo nominal pada hari libur nasional, ini teknis ya, yang tidak direncanakan dilakukan pada hari kerja berikutnya, dan deposan tidak mendapat tambahan jumlah bunga untuk hari libur tersebut. 9, selain ketentuan yang tersebut di atas, deposan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku, baik yang sekarang dan maupun yang akan datang di kemudian hari. Selain syarat-syarat tersebut di atas, deposan harus mentaati peraturan yang berlaku. Pada saat pencarian si jaka, mohon dilakukan pencarian atas si jaka ini sebagai berikut: mau tunai, mau transfer, atau transfer ke antar bank, atau ke simpanan sukarela. Sementara itu Kang Yus, Terus ada ini lagi Pak, mungkin apa? yang nanya itu Pak. Ditambahkan itu berlaku setelah kita ditandatangani dan di stempel oleh Rimkokas. Iya. Perjanjian itu yang di belakang itu berlaku selama kita megang si jaka ini, Iya. belum kita kembalikan. Iya. Nah setelah dikembalikan tidak lagi berlaku aturan seperti itu. Jadi sampai hari ini Kita terima yang yang asli lembaran. sudah kita serahkan karena harapan akan kembali. Sampai hari ini kita tidak memegang yang aslinya lagi. Semua data ada di Rimkokas. Kita hanya memegang kopiannya saja. Di pengembaliannya itu dikasih tahu Pak. Nah, pengembalian ini diwakili oleh satu surat. Pak Parman mana itu? Satu surat. Punya Pak Parman. Sertifikat pencairan. Ya. Dan satu blank itu Rimkokas punya saya. Satu lembar jadi yang 20 lembar itu. Tanda pencairan. Ya, tanda pencairan yang belum cair. Anda itu kalau menurut saya konsep saya itu pengajuan Pak. Pak Dayar, kalau ditotalkan kurang lebih anggota si jaka ini menurut data yang diperoleh sementara yang atau yang diketahui ada berapa orang Pak? Kurang lebih 449. 449. Itu sampai sekarang masih aktif di si jaka, apa artinya Mas sampai sekarang masih megang itu tadi apa sertifikat tadi itu Pak? Masih. Kopiannya. Jadi gini Pak Yus, Udah pada dikumpulin tuh semua nama. ada yang mengajukan seperti kami ini, ada yang memang belum mengajukan. Tapi dia masih termasuk di anggota si jaka. Iya, masih. Dan sampai sekarang pokoknya belum bisa dicairkan. Belum. Mereka menunggu kalau udah cair baru mau mengajukan. Ada yang memang posisinya seperti itu Pak Yus. Nah, ini. Oh, jalan aja Pak Dayar langsung. Ini. Mengganti apa? Setelah kita mengembalikan biliet itu jumlahnya berapa? Tolong Pak Gusti. Mengganti
Setelah kita mengembalikan bilet yang 7.500.000, kita berapa lembar itu? Keterangan masalah untuk cukup. pengambilan Lanjut lagi. Betul ya? Penalti 1% ada nggak? Nggak ada. Masalah Dividen juga nggak dibayar. tapi diambil ya. 3 bulan diambil, nggak boleh di sana juga. Parman lagi. Saya tadi mau nanya, satu lagi. 3 bulan. Ambil setelah 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan, jangan. Kan ada dipotong 1 juta saya Kerja apa? Langsung aja ya Pak. Katanya di mana? Di situ aja. Ke belakang backgroundnya nih, bawa Pak. Maksudnya biar masuk semua. Udah nggak apa-apa sini aja Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang lain di belakang ya. Saya kebetulan ditunjuk oleh teman-teman itu untuk menjadi koordinator lah kira-kira Ini gitu. Pak korban juga berarti ya. Iya, saya korban juga. Program Jadi nanti Bapak di depan. boleh. Yang lain di belakang. Pak tanya di sini. Nah, Nah, gitu. Yang lain di teman-teman di belakang. belakang ya. Ibu-ibu depan dong, masa ibu di belakang? Berapa? Depan itu kalau bisa jangan baca lagi Pak. Oh iya. Ini kita hanya umuman pokoknya. Jadi mungkin total kerugian sudah berapa lama gitu aja. Iya Pak ya. Oke Pak, maaf Pak, nama saya Pak. Nama saya Tahyar Bunyamin. Usia saya 64 tahun. Saya adalah mantan karyawan Krakatau Steel, sudah 6 tahun pensiun. Nah, dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman bagian dari korban Sejaka. Jadi teman-teman ini adalah semuanya adalah mantan karyawan Krakatau Steel. Ya, jadi karena tadi ada program Sejaka di Pemkokas, kami tertarik dengan bunga dividen yang cukup tinggi. Artinya bunga ini cukup di atas rata-rata bank. Semua teman-teman tertarik dengan itu karena kami memang jujur saja tidak bisa berinvestasi di luar, tidak bisa usaha sendiri. Akhirnya kami menyimpan uang dalam bentuk Sejaka di Pemkokas. Ya, jadi korban ini anggota Sejaka ini ada yang menaruh uang di tahun 2013, 14, 15, 16 dan saya dari menyimpan uang di tahun 2014. Begitu saya pensiun, saya taruh uang itu yang tadinya untuk biaya sekolah, ya teman-teman juga sama. Ternyata pada akhirnya anak saya masuk kuliah tidak ada, gitu. Ya, nah dari kasus ini di 2019 Juli 2019 kami melakukan upaya, artinya upaya dengan pihak Pemkokas, dengan pengurus, bagaimana uang ini bisa keluar. Kami membuat program, membuat schedule untuk pencairan, membuat program rapat-rapat melalui job karena saat itu terjadi COVID sehingga kami tidak bisa menemui nama ini BOD ya, badan pengawas di perusahaan di Krakatau Steel. Terus yang kedua kami mencoba untuk beraudiensi dengan SKKS. Dalam hal ini SKKS ini wakil dari karyawan Krakatau Steel. Walaupun posisi kami sudah pensiun karena secara kelembagaan SKKS ini menjadi pengawas di Pemkokas. Kita minta bantuan itu dan alhamdulillah waktu itu kami rapat, tapi hanya sebatas rapat, tidak ada solusi. Hanya paparan-paparan akan KS akan membantu Pemkokas, tapi hasilnya juga nggak ada. Kemudian karena dari hasil rapat yang rutin, yang intens dari beberapa kali, kami tidak menemukan solusi yang mengenakan. Akhirnya kami keluar melalui jalur luar eksternal. Kami mendekati wali kota waktu itu kemudian dibantu, diarahkan ke DPR. Ada kami hearing dan akhirnya ketua Pemkokas hadir, diundang di ruang rapat itu bulan April ya Pak Parman. Setelah kami melakukan hearing di DPR, alhamdulillah Krakatau Steel membantu ya menjual aset kalau tidak salah 5 miliar ya.
dan kami kebagian 1,5. Setelah diserahkan 1,5 itu kami harus membuat formulasi dibagikan ke sejumlah kurang lebih 400 orang. 426 orang. 420 orang. Akhirnya kita breakdown dari 1,5 itu ada yang kebagian 4,3 rata-rata. Jadi tidak berdasarkan lagi bijian tagi. Nah, setelah kejadian dari 2021 itu tidak ada lagi perubahan pencairan uang, kami berusaha lagi. Kami akhirnya bergerak melalui jalur hukum ke pengacara, dan kami sudah melakukan Dengan pengadilan berjalan berapa kali pertemuan? 12. Ke 13 kalinya di stop. 12 kali. Putuskan, tuntutan kami gagal. Pengadilan Tipikor 2. Kami kecewa setelah itu, padahal kami udah keluar uang banyak sekali. Nah, akhirnya kita punya konsep, kita lari ke reskrim, Ke Bareskrim. ke Polda ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan walaupun kami belum tahu. Pak, total anggota yang ini Pak, yang masukan korbannya berapa orang Pak? Kalau total Semuanya semuanya itu 426. Semuanya 539. Yang 139 itu anggota yang masih bekerja aktif di PT Krakatau Steel. Sisanya 426 itu adalah pensiunan. Jadi ini akan jadi bom waktu, kalau semua udah pensiun pasti teriak semua. Pak, izin total investasi yang belum dikembalikan oleh Krimkokas kepada mohon maaf pensiunan totalnya berapa? Ya, kalau itu yang kami dengar dari manajemen juga ya, kalau dalam rapat apa itu kurang lebih 94 M ya, tapi persisnya kami tidak tahu, tapi secara kasarnya 94 M itu. Per orang itu ada yang paling besar nilai investasinya atau gimana? Ada 1,55, 1.550 juta ada teman kita. Ada juga yang 1,2, 1,50, 1.050 juta ada. Ada 1.050 juta. Uangnya masih utuh. Karena itu masuknya juga udah menjelang udah krisis. Ibu ya. 2019. Di 2019 oleh itu. Pak, kalau untuk warga korban sendiri ini dugaan dananya dibawa kemana ya Pak? Nah, Itu pertanyaan kami ya. Dari awal kami bertanya karena tidak ada pernah yang namanya klarifikasi. Hanya bilang, kalau pengurus bilang dananya nggak ada, terus kemana? Nggak ada dana. Masih mencari. Kami ingin mengungkap itu, makanya kami ke eksternal melalui aparat ya, dalam hal ini karena yang berkompeten dalam bidang itu adalah kepolisian. Kami tidak bisa untuk menembus itu. Tapi dari awal Pak itu berdirinya ini koperasi ini udah berapa lama itu? Kalau historisnya koperasi ini berdiri bulan Juli tahun 1979. Cuman program Sejaka ini dibuat sekitar 2010. Tapi koperasi resmi Pak, milik KAS ya Pak? Resmi. Badan hukumnya ada. Resmi, kalau dibuka di Google lengkap sekali itu. Berarti ya, Bapak yang hanya dapat cuma satu kali itu doang ya? Ya, di Ya, April selama 2021. Setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang. Oke Pak. Begitu ya? Cukup. Ibu tuh nah yang jadi korban, ibunya. Dampaknya Bu. Ini dah. Gak apa-apa Bu, ngobrol aja nih, ngobrol. Ini suaminya udah nggak ada. Jadi ceritanya gini Mas. Saya potong dulu ya. Ini Bu Teti ini suaminya Pak Abu Qasim. Pak Abu Qasim tuh menyimpan uang di koperasi, tidak bilang-bilang sama kita. Dia kalau bicara, Mas saya pusing, stres. Kenapa Mas? Apa? Coba Ibu jelaskan. Itu Bu ya. Biasa aja mau kerja. Boleh nggak apa-apa Bu. Ya nggak tahu ya, orang memang begitu keadaannya. Ceritakan aja. Jadi Bapak sudah Awalnya Bu gimana Bu awalnya Bu? Nggak tahu bahwa uang itu ada di sana. Jadi pas menjelang mau meninggal, dia minta antar sama saya. Katanya mau ambil uang. Lah, kapan? Waktu itu ya berundingnya sama anak saya yang pertama, namanya Dio. Nah kata saya, lo kok nggak bilang-bilang? Kata saya bilang, tapi nggak apa-apa katanya, masih bisa, mudah-mudahan ketemu diambil. Tahun pas meninggal itu kan 2020 Januari. 3 hari sebelumnya itu udah ini saya antar gitu. Ternyata
sama Pak Tendi bilang ya udah nanti saya usahakan Pak, katanya. Diambil lah itu kwitansi aslinya, terus suruh fotokopi aja. Nah, nanya ke Pak Kurdi juga sama, katanya nggak ada penjelasannya pasti. Alasannya ya hak manajer tuh Pak Kurdi. Cuma ya sabar aja, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, kata Pak Kurdi. Tapi Pak Tendi mah kayaknya menjanjikan, terus Pak ini juga sih Pak Budi, ya Pak Budi janjiin mau ngasih uang 100 juta waktu itu. Tapi kenyataannya Omong doang. sampai sekarang nol. Berapa nilai berapa itu? Nilai berapa? Investasi Uang saya 200 sampai sekarang nggak pernah diambil. Nggak pernah diambil apa nggak bisa diambil? Nggak bisa keluar, nggak pernah bisa keluar. Udah mengajukan nggak bisa keluar, tapi menjanjikan Pak Budi mau ngasih 100 juta. Sampai sekarang? Sampai pensiun, sekarang Pak Budi. sampai pensiun nggak pernah ada. Bu, dampak dari Ibu naruh uang itu sayang tidak bisa dicairkan, sekarang dampaknya apa yang terasa bagi Ibu? Susah Pak. Demi Allah Pak, saya udah berusaha catering dan lain sebagainya supaya bisa sekolah anak saya. Ya alhamdulillah bisa sekolah dan bisa selesai. Makanya saya merasa ya Allah, dengan ada yang tersakiti gini anak saya, alhamdulillah anak saya jadi orang prihatin, jadi nggak sembarangan. Ya itulah akhirnya berusaha. Anak saya juga yang pertama juga memang ngertiin lah keadaan orang tua, udah nggak ada bapak gitu kan. Kalau kepengen Ibu sama manajemen Primkokas ataupun PTKS ya dalam hal ini yang sebagai Dewan Pembina Primkokas, inginnya apa Bu? Ya, sebetulnya si KS ingin membantu supaya semuanya dibayar dengan uang nasabah semua minta dibayar semua. Jangan sampai menderita gitu. KS. Iya. Iya, semoga manajemen KS itu bisa membantunya dengan keadaan kita ini sebagai janda-janda yang anak sekolah yang semangatnya nauzubillah min istilahnya udah berusaha maksimal, sampai saya tuh nggak pandang yang namanya gengsi lagi. Nggak ada cerita yang namanya gengsi. Apapun yang penting buat anak saya. Penting bisa makan, Bu. Bisa makan, bisa biaya sekolah dan ya betul. Perbaikan rumah. Rumah aja enggak. Ibu, Bu Hamidah, Mas Hamidah. Bu Hamidah ini Enggak apa-apa. Maskernya dibuka aja, Bu. Biar kelihatan. Pak Yus bisa ditambahkan satu lagi dari nilainya. Silakan buat masukan. Ya, masker buka aja Bu, masker. Saya Bapak Irsyad, dinasnya Krakatau Daya Listrik KDL, anak perusahaan X. 2019 terakhir saya mengajukan sisa dari uang kami. Sisa 150. Sisanya saya ajukan Desember 2019. Ditandatangani sampai sekarang hanya dicicil. Terakhir saya memang punya ini cedera kaki, saya mau operasi. Kalau orang Krakatau Steel pensiunan itu keluar dari KS itu tidak akan dibiayai, ditanggung kan Pak. Nah saya harus ke Siloam dengan kaki saya. Ternyata di sana biaya itu cukup tinggi. Saya rembukan dengan keluarga saya, bagaimana ini keluarga saya tetap menyanggupin akan ini. Tapi walau bagaimanapun si almarhum ini dan saya masih punya uang di sana. Ya, saya jangan niat uang itu akan saya jadikan DP untuk Siloam. Sampai sekarang saya nggak bisa menjadikan uang itu DP karena belum dilunasin sama Krakatau Pensiun. Saya udah menghadap, keluarga saya menghadap, saya pribadi sampai nangis menghadap.
hanya dicicil. Oh, sempat dicicil Bu sama mereka? Sempat 4,3 Sekali kan? 4,3 enggak Pak Bu, 4,3 setelah keluarga saya hadir itu sempat dikeluarkan ke rekening saya 25 juta, sempat dikeluarkan dengan cara yang setengah mati, sempat 25 dihubungin lagi keluarga saya mengatakan apakah ini harus dibawa kasusnya, tapi mereka diam aja. Sisanya berapa Bu di sana kalau punya Ibu? Gimana matangnya? Ya kira-kira berapa? Kurang lebih 150 kurang lebih. 100 ada, 100 lebih ada ya. 100 lebih ada. Nah, potongan 25%. Ibu ikut program potongan ya? Iya, 100 lebih ada. 120 jutaan. Ibu nama siapa Bu? Ya, Ibu Hamida. Ibu tadi saya? tambahan Bu. Ibu Teti Juniarti. Siap. Tambahan Bu. Suami Abu Sakia. Qasim Safei. Udah cukup Pak? Dari BCO. Pak siapa? Pak Haji. Pas Ayi. Ini Lokal dari Tribun. Tribun. Oke. Pak siapa? Sofyan. Pak Sofyan. Ini yang diantar ini Pak Yus. Dan ini Bapak maaf Pak. Iskandar Pak. Pak Iskandar Dari dari MNC Media. MNC Media. Sekalian difoto sama wartawan. Terima kasih Pak Iskandar. Tenang-tenang. Mohon kami bantuannya. Siap. Foto dulu Pak Parman. Pak Barman. Fotoan Pak. Ya. Oke. Ayo Pak, sini Pak. Biar pada ini. Medianya di sini. Ladenan kolot Pak. Hanya kudu. Ini di sini enggak? Bermuat semua ya? Udah yang segini. Yang moto siapa? Ini video ini bukan foto ini. MCTV, oh keren. Yang foto siapa? Yang moto. 1, 2, 3, red, bro. Ini video ini. Foto dulu. Foto. Masukin grup ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kalah sama ibu mah. Kalau sama ibu mengalah. Masa sih ya emang Masa ibu-ibu nggak ada bapaknya? Ya. Ya wes, Siap. cukup koordinatornya aja. Weh, kebalik ya. Kembali ke dulu. Jangan. Waduh. Ya, udah. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yuk.